Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyayangkan adanya kasus pelecehan seksual dari dokter kandungan di Garut. Menkes bilang sejumlah evaluasi dalam sistem pendidikan dokter tengah dilakukan. Menkes berharap evaluasi bisa digunakan untuk memastikan agar dokter yang dinyatakan lulus bisa bekerja dengan sesuai kompetensi dan tidak melanggar etika kedokteran. Menurut Menkes, kasus pelecehan seksual dari dokter kandungan di Garut menambah daftar pekerjaan rumah setelah sebelumnya Kemenkes juga menangani kasus pemerkosaan dokter PPDS di RSAS Bandung. Sebagai Menteri Kesehatan, saya sedih dan saya bersimpati terhadap para pasien yang mengalami hal tersebut. Itu adalah PR besar bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek untuk memastikan agar dokter-dokter yang kita hasilkan itu memang bukan hanya terampil dari sisi pekerjaan, tapi juga mulia dari hati. Nah, tulisan sama Ristek ini dan insya Allah nanti hari Senin kita mau respon bersama. Polres Garut membuka posko pengaduan untuk melayani aduan masyarakat perihal pelecehan seksual oleh dokter kandungan. Polisi menjamin kerahasiaan pelapor. Sudah membuka posko pengaduan untuk kasus ini. Silakan kepada yang menjadi korban untuk segera melaporkan ke Polres Garut. Rahasia kami jamin, kami lindungi untuk para korban ini dengan maksimal. Dan kami juga membuka layanan melalui WA dengan nomor 081 113 404040. Kami menghimbau kepada seluruh korban agar segera melaporkan ke pihak Polres Garut. Majelis Disiplin Profesi Konsil Kesehatan Indonesia mengonfirmasi telah mendapat permintaan rekomendasi dari penyidik Polres Garut terkait izin praktik dokter kandungan yang diduga melecehkan pasien. Majelis Disiplin Profesi bilang akan mengumpulkan informasi dan keterangan dari semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kasus ini. Terima permohonan rekomendasi, kami melakukan pemeriksaan. Nah, hari ini mulai dari jam 10.30 tadi, kami sudah melakukan pemeriksaan ke pihak-pihak terkait yang itu bisa kita mintain keterangan dalam memperjelas bagaimana sebenarnya kejadian yang sebenarnya. Menanggapi desakan publik atas penetapan tersangka, Kepala Kementerian HAM Jawa Barat Hasbuloh Hudail mendatangi Polres Garut untuk memastikan penanganan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan sudah sesuai aturan. Pihak Kapolres sudah menjalankan fungsinya secara profesional. Selama ini kan harus ada tahapan-tahapan untuk sampai nanti bagaimana keputusan terhadap apa yang viral ini, apakah nanti dari tersangka atau hanya saksi atau apa, ini dalam proses dan mungkin dalam waktu secepatnya nanti sampaikan. Iya, akan disampaikan. Dan saudara, informasi terkini terkait dengan kasus dokter kandungan yang diduga melakukan tindakan asusila di Garut, Jawa Barat, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ridwan Mustofa di sana. Ridwan, selamat pagi. Ini pelaku dokter sudah menjadi tersangka kemarin malam, kemudian kalau yang akan dihadirkan untuk hari ini dalam gelar perkara apa saja? Ya, baik, dan juga saudara, benar sekali pasca video viral di media sosial yang menyebar dan menjadi perhatian publik pada Selasa pagi, kurang dari 24 jam akhirnya jajaran Kepolisian Resort Garut Jawa Barat telah menangkap pelaku yang diduga melecehkan pasien yang telah terjadi pada tahun 2024 lalu, di mana pada malam hari tersangka telah ditetapkan oleh jajaran Kepolisian Resort yang mana sebelumnya statusnya menjadi saksi, tapi pada malam status dari pelaku dokter kandungan yang telah melakukan praktek di salah satu klinik swasta di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, telah ditetapkan menjadi tersangka oleh jajaran Kepolisian Resort Garut Jawa Barat. Dan pada pukul 10 pagi hari ini rencananya akan dilakukan ekspos atau dilakukan konferensi pers berkaitan dengan kasus ini, termasuk apa pelaku terduga pelecehan seksual yang sekarang telah menjadi tersangka akan dihadirkan ke publik untuk
menjawab yang mana selama ini menjadi teka-teki publik, apakah memang kepolisian sudah menangkap pelaku atau tidak. Nah, saat ini nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat didampingi dari Polda Jawa Barat akan menghadirkan pelaku berkaitan dengan perkembangan kasus ini. Demikian, Bray. Tapi sementara ini memang belum ada informasi terkait dengan motif dari pelaku ini, Ridwan. Berkaitan dengan motif, kronologis dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh jajaran kepolisian pada saat ekspos yang akan dilaksanakan pada siang hari ini di Mapolres Garut. Demikian, dan juga hingga saat ini pelapor atau korban yang melapor terhadap kepolisian Resort Garut jumlahnya masih 2 orang. Padahal saat ini kepolisian masih membuka posko pengaduan untuk melayani apabila ada warga yang merasa dirugikan atau dilecehkan oleh oknum dokter berinisial MSF yang telah melakukan praktek menjadi dokter kandungan di salah satu klinik swasta di Kabupaten Garut selama 2 tahun kebelakang. Demikian, Bray. Oke, baru masih ada 2 pelapor yang melapor hingga saat ini. Terakhir, Ridwan, terkait dengan alat bukti mungkin yang menjadikan pelaku menjadi tersangka, apa saja? Apakah termasuk CCTV yang ada di klinik tersebut? Memang berkaitan dengan CCTV pun ini menjadi salah satu alat bukti yang selama ini diterima oleh penyidik, termasuk kenapa sekarang misalnya pelaku ditetapkan menjadi tersangka. Di sini memang polisi sangat hati-hati untuk menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Tidak hanya sekedar mengumpulkan alat bukti saja, tetapi memang ini pun kepolisian waktu hari kemarin berkoordinasi dan juga meminta rekomendasi dari sejumlah pihak, salah satunya dari Majelis Disiplin Profesi Konsil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana kemarin tim dari Majelis Disiplin Profesi tersebut datang ke Garut, bertemu dengan Kapolres, bertemu dengan jajaran kepolisian dan juga bertemu langsung dengan sejumlah saksi termasuk dengan pelaku terduga pelecehan. Hal itu untuk mengumpulkan sejumlah bukti untuk menguatkan apakah memang misalkan si pelaku tersebut melakukan pelecehan atau memang selama ini dia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya dari Majelis Disiplin Profesi saja. Kemarin pun jajaran kepolisian Resort Garut kedatangan dari Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, di mana jajaran dari Kementerian Hak Asasi Manusia datang ke Garut untuk melihat proses yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dalam menangani kasus ini. Dan juga kemarin pun Ketua dari Kementerian HAM Jawa Barat berbicara di hadapan media bahwa penanganan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Resort Garut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Demikian yang disampaikan oleh Pak Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat saat kemarin bersama sejumlah wartawan saat ini keterangan di Mapolres Garut. Dan juga tadi saya pun sempat berbincang dengan Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang. Beliau mengatakan bahwa nanti sekitar pukul 10 saat konferensi pers dilaksanakan, tersangka akan dihadirkan ke publik. Demikian, Bray. Baik, kita nantikan nanti gelar perkara ataupun konferensi pers yang akan dilakukan di jam 10. Terima kasih Ridwan Mustofa melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat.